adanya keterlibatan Raffi Ahmad, Pak. Di dalam percakapan dengan saksi Siti dan Yohanes itu terungkap, Pak, dia meminta untuk dikirimkan laptop dan iPhone dari Amerika ke Indonesia melalui jalur udara di Bali. Lalu, apakah bisa disebut Raffi Ahmad ini menyelundupkan barang? Tadi terkait fakta ada di persidangan terungkap, di pemeriksaan juga, karena itu dari pemeriksaan saksi ada saudara RA ya. Ini seperti apa? Ya betul, karena memang itu sudah fakta persidangan, artinya itu juga dari hasil pemeriksaan. Tetapi tadi dipertanyakan sejauh mana apakah itu dianggap apa tadi penyelundupan gitu ya. Nah itu juga kita tidak bisa sampaikan secara detail. Tetapi begini, bahwa yang dianggap penyelundupan itu kan ada dalam fakta yang besar gitu ya. Bisa mungkin karena ini sudah nyampe persidangan juga ya, bahwa betul itu ada fakta saudara RA itu menitip, tapi kita waktu itu belum sampai kepada mengarah bahwa itu penyelundupan. Karena ini hanya sekitar ada 2 unit mungkin yang dititipkan laptop, mungkin karena ada perkenalan atau siapa apa, sehingga itu kemudian di proses penyidikan yang Blu-ray kemarin kita tidak kembangkan terlalu jauh karena belum sampai kepada fakta-fakta yang menguatkan bahwa itu jadi bagian dari peristiwa Blu-ray mengurus keimigrasian di Dirjen Bea Cukai, sehingga kemudian itu tidak kita lakukan pemanggilan. Nah, apakah nanti fakta-fakta persidangan itu akan menjadi fakta baru yang kemudian perlu didalami, ya kita akan lakukan pemeriksaan tentunya. Jadi apakah tadi dikatakan itu penyelundupan? Nah, sejauh ini kita belum sampai ke sana karena ini bukan fakta yang besar gitu ya, hanya 2 unit. Salam logika, guys. Ada berita seru nih, tapi kalian harus pura-pura kaget ya. Nama Raffi Ahmad yang diduga artis kondang Indonesia ikut diseret-seret dalam sidang kasus suap Blu-ray Cargo dengan terdakwa John Field. Raffi disebut mau mengirimkan laptop dan iPhone 17 dari Amerika Serikat ke Indonesia. Jaksa Penuntut Umum atau JPU mulanya menanyakan kepada Sri Pangestuti alias Tuti selaku pengusaha pengurusan jasa kepabeanan atau PPJK terkait permintaan tersebut. Permintaan tersebut disampaikan oleh Yohanes yang merupakan asisten pribadi John Field saat Raffi Ahmad berkunjung ke kantor Blu-ray Cargo di Amerika Serikat. Yuk kita tebak akhirnya gimana? Guilty or not guilty? Kalau menurut gue nih, gue yakin banget kasus ini akan ditutup dengan not guilty. Ini yang cukup mengejutkan sekali ya, yaitu nama Raffi Ahmad, yaitu mencuat ya, terkait apa? Terkait kasus suap import Blu-ray Cargo. Nah, tiba-tiba muncul. Wah, ini juga sangat mengejutkan sekali, dan ini ada pertanyaan dari wartawan, apakah nama Raffi Ahmad diduga terkait menyelundupkan barang dan lain sebagainya, dan KPK, menurut KPK akan didalami. Nah, jadi kita tunggu saja lah. Konon katanya KPK hanya 2 unit sih. 2 unit apa yang dimaksud ya? Panik gak ya Raffi Ahmad? Ya panik lah, makanya menggandeng pengacara kondang juga. Kalau nggak panik, nyantai saja. Nah, pengacara kondang Hotman Paris maksudnya. Kalau kita lihat dari sini, wow, ternyata benar, yaitu menggandeng Hotman Paris. Wah, apa kira-kira ya? Kalau menurut saya ini pertanda kepanikan. Kalau misalkan nggak ngapa-ngapain, santai saja lah, nggak perlu menggandeng Hotman Paris. Tapi ini kan, wah, ada apa ini ya? Kira-kira barang apa? Konon katanya ada 2 unit barang kalau kita lihat dari pernyataan KPK di sini ya, seperti ini. Apakah bisa disebut Raffi Ahmad ini menyelundupkan barang? Fakta persidangan kasus Bea Cukai yang dari pihak Blu-ray. Dalam persidangan itu terungkap adanya keterlibatan Raffi Ahmad, Pak. Apakah bisa disebut Raffi Ahmad ini menyelundupkan barang? Untuk fakta persidangan yang Blu-ray, yang persidangan pemeriksaan juga, karena itu dari pemeriksaan saksi ada saudara RA ya, apakah itu dianggap penyelundupan gitu ya. Nah itu juga kita tidak bisa sampaikan secara detail, tetapi bahwa yang dianggap penyelundupan itu kan ada dalam fakta yang besar, tapi kita waktu itu belum sampai kepada mengarah bahwa itu penyelundupan, karena ini hanya kita ada 2 unit. Apakah nanti fakta-fakta persidangan? Nah, konon katanya kalau dianggap penyelundupan itu partai besar. Nah, ini hanya 2 unit. Nah, ya apakah besok kira-kira? Tapi walaupun 1, 2, 3, kalau tidak masuk secara resmi itu kan namanya penyelundupan kalau menurut saya sih. Tapi kita tidak tahu lagi lah. Itu akan menjadi fakta baru yang kemudian perlu didalami, ya kita akan lakukan pemeriksaan tentunya. Yang akan tadi dikatakan itu penyelundupan, sejauh ini kita belum sampai ke sana, karena ini bukan
fakta yang besar ya, hanya 2 unit kalau tidak salah. Hanya 2 unit ya, hanya 2 unit akhirnya tidak masuk kategori penyelundupan. Ini kan juga sangat lucu sekali ya. Yang namanya penyelundupan itu ya barang masuk ke Indonesia tanpa adanya pengawasan bea cukai atau under invoicing atau nggak ada invoice sama sekali tiba-tiba masuk ke Indonesia. Itu menurut saya sudah termasuk penyelundupan sih. Walaupun 2, 1 dan lain sebagainya itu penyelundupan. Tapi kita tidak tahu lagi lah, kita serahkan semuanya kepada KPK ya. Kira-kira seperti apa? Apakah 2 unit saja itu termasuk penyelundupan? Apakah gimana? Nah, saya jadi penasaran di sini. Konon katanya Raffi Ahmad menggandeng Hotman Paris usai disebut kasus di bea cukai. Memang pada saat lalu itu banyak sekali pejabat-pejabat bea cukai yang setidaknya dibersih-bersihkan oleh Purbaya ya. Nah, Raffi Ahmad menggandeng pengacara Hotman Paris sebagai langkah setelah disebut dalam kasus dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menyeret nama presenter kondang tersebut. Dalam unggahan di media sosial bersama Hotman Paris, Selasa 9 Juni, Raffi Ahmad memberikan peringatan kepada pihak yang memberitakan hal yang jauh dari cerita sebenarnya. Mr. Hotman Paris berkata, hati-hati untuk yang membuat berita yang jauh dari cerita sumbernya. Kesaksian yang keliru menjadi hoax yang keterlaluan, bisa terkena pencemaran nama baik. Sampai berjumpa hari Kamis, tulis Raffi Ahmad. Wah, ya seperti itulah. Raffi Ahmad dan Hotman Paris berencana akan menggelar konferensi pers pada Kamis 11 Juni. Dalam video yang diunggah, pengacara tersebut menantang pihak-pihak yang menyeret nama Raffi Ahmad untuk menyertakan bukti keterlibatan kliennya terkait kasus tersebut. Wah, berarti kan harus sumber tersebut lah. Teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Teman-teman, ini menarik sekali ya, pemberitaan yang sedang hangat ya hari-hari ini teman-teman, yaitu bagaimana nama Raffi Ahmad ya terseret kasus penyelundupan teman-teman. Dan ini sih menurut saya sangat banyak yang bilang tidak mengejutkan, banyak yang mengatakan juga mengejutkan teman-teman. Sebab sekelas Raffi Ahmad ya, artis yang sangat-sangat kaya ini teman-teman, bahkan kekayaan Raffi kalau kita melihat di LKPN ya, KPK ya, pada saat beliau baru-baru menjabat sebagai pembantu presiden teman-teman ya, bahkan kekayaannya itu tembus 1T lebih teman-teman ya, 1,2 atau 1,3 ya. Dan ini fantastis teman-teman ya, nama juga Raffi ya, artis yang sangat mahal, sangat kaya ya. Tapi ya lebih dari itu kalau kita melihat bagaimana namanya terseret ya. Bahkan kalau kita melihat ada seorang wartawan menanyakan tentang hal itu. Karena apa? Karena ada di fakta persidangan kasus penyelundupan bea cukai ya teman-teman. Dan ini menarik sekali. Nama Raffi Ahmad ya terseret ya. Dan ya kita berharap sih ya bahwa KPK betul-betul mendalami ya kasus ini. Walaupun ya misalnya seperti kata KPK dalam konferensi persnya ya, apakah ini termasuk dalam penyelundupan atau tidak ya, kita lihat kata KPK jenis barangnya ya, barangnya kecil kah atau besar ya kan. Tapi menurut kita teman-teman, mau besar mau kecil pun barangnya tetap adalah, kalau misalnya ada pelanggaran ya jelaskan ya kan pelanggarannya apa gitu. Masa karena itu hanya laptop bahkan iPhone misalnya kemudian dibiarkan saja ya kan, dia enggak juga. Tapi kalau kita melihat ya hal sekecil seperti ini pun ya harusnya penegak hukum ya seperti KPK betul-betul mendalaminya ya kan, jangan tebang pilih teman-teman. Sebab masyarakat pasti melihat ya bagaimana gebrakan dari penegak hukum, apakah berani ya kan dengan orang yang besar seperti Raffi Ahmad teman-teman. Walaupun mungkin kasusnya barang yang mungkin diduga dititip itu ya mau besar mau kecilnya teman. Tapi kalau kita melihat bagaimana ya ada video dari Hotman Paris teman yang membela Raffi Ahmad ya, ya mungkin ditunjuk oleh Raffi sebagai pendampingnya teman-teman ya di kasus ini. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.